Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Puji Novianto, Mewan Adi Setiautomo, Rizal Alvindo, saya sendiri Hamdani Razak, dan yang terakhir Yogi Kurniawan akan mempresentasikan diskusi yang telah kita lakukan, yaitu tentang pemanfaatan biomasa limbah bonggol jagung menjadi bahan bakar alternatif melalui proses gasifikasi. Oke teman-teman sekalian, pada era industri seperti saat ini, konsumsi bahan bakar, khususnya bahan bakar fosil, semakin meningkat. Nah, khususnya pada konsumsi batu bara di Indonesia pada tahun 2008 sampai 2013 bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, di mana pada tahun 2030 diperkirakan konsumsi batu bara di Indonesia akan mencapai 361,5 juta ton. Nah, dapat dibayangkan teman-teman, padahal batu bara sendiri ini merupakan energi fosil yang untuk menghasilkannya itu memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai ribuan tahun. Oleh karena itu, sangat diperlukan inovasi untuk menghasilkan bahan bakar baru dengan kualitas yang hampir sama dengan batu bara ataupun bahan bakar fosil lainnya. Nah, sedangkan untuk membuat bahan bakar yang baru ini, kita dituntut untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada atau tersedia di alam ini. Terima kasih waktunya. Tadi setelah dijelaskan mengenai latar belakang, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pemilihan bonggol jagung sebagai bahan alternatif. Mengapa kita memilih bonggol jagung? Yang pertama, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyandang pangan di Indonesia. Nah, salah satu produk pertanian yang melimpah hasilnya adalah jagung. Namun kurangnya pengetahuan pada masyarakat akan pengolahan bonggol jagung ini, akhirnya bonggol jagung hanya dibuang saja dan menjadi limbah. Padahal bonggol jagung memiliki kandungan energi yang cukup besar dan memiliki struktur kasar yang nantinya bagus untuk dimanfaatkan. Nah, karena energi yang terkandung dalam limbah organik padat itu dapat dimanfaatkan baik secara melalui pembakaran langsung atau diubah bentuknya dengan mengkonversi ke bentuk lain. Nah, dari hal tersebut tentunya hal ini bernilai ekonomis serta lebih efektif dan efisien dalam hal penggunaannya. Di antaranya ada pembakaran langsung atau biomasa dan atau melalui proses gasifikasi sebagai alternatif bahan bakar. Tuh. Bahas tentang biomasa. Apa sih itu biomasa? Biomasa merupakan sebuah istilah untuk semua bahan organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, termasuk limbah tanaman budidaya, algai, dan juga sampah. Biomasa dapat dibedakan dalam 3 kelompok besar, yaitu biomasa kayu, biomasa buah kayu, dan biomasa sekunder. Biomasa sangat beragam dan berbeda dalam sifat kimia, sifat fisik, kadar air, dan sebagainya. Biomasa merupakan sumber energi terbarukan, tapi kualitasnya rendah, sehingga teknologi konversi tempat biomasa berbeda-beda tergantung pemanfaatannya dan relatif sangat rumit. Selanjutnya saya akan membahas tentang kandungan biomasa pada bonggol jagung. Bonggol jagung tersusun atas 41% selulosa, 36% hemi selulosa, 6% lignin, dan 7% kandungan air dan komponen lainnya. Komposisi tersebut dipengaruhi oleh varietas, umur, dan kondisi pertumbuhan tanaman. Nilai kalori maksimum pada bonggol jagung adalah sebesar 7.345 kalori per gram pada suhu 500 derajat Celcius. Sebaliknya, nilai kalori minimumnya sebesar 5.992 kalori per gram pada suhu 600 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan gasifikasi pada biomasa bonggol jagung. Ada 4 tahapan penting dan 1 tahapan untuk penyempurnaan, yaitu yang dimulai dari proses pengeringan, yang kedua pirolisis, yang ketiga oksidasi, dan yang keempat itu reduksi.
Dan yang kelima yaitu penyempurnaan atau finishing pada produknya atau pada biomasanya. Yang pertama, proses pengeringan atau drying processing. Itu merupakan proses awal pada tahapan gasifikasi ini. Nah, yang terjadi pada proses pengeringan ini, kadar air dari bogol jagung itu akan turun karena temperatur 200 derajat Celcius. Nah, semakin tinggi temperatur yang kita berikan, maka kadar air akan semakin cepat hilangnya. Yang kedua, proses pirolisis. Proses pirolisis ini yaitu dari bogol jagung yang telah kering, maka akan kita bakar sampai kering tanpa melibatkan oksigen. Produk yang dihasilkan berupa karbon atau arang, tar, gas ringan, dan yang terakhir itu gas ringan. Yang ketiga, proses oksidasi. Nah, di proses ini arang maupun gas hidrogen sebanyak 20% mengalami pembakaran dengan oksigen sehingga menghasilkan panas. Nah, yang keempat itu proses reduksi. Pada proses ini 80% arang akan mengalami reduksi menjadi gas syngas dan juga menghasilkan abu. Gas yang dihasilkan dari gasifikasi ini menggunakan udara yang mempunyai nilai kalor yang lebih rendah. Tapi di sisi lain, proses operasi menjadi lebih sederhana. Pada alat reaktor terdapat gas burner yang merupakan tempat pengeluaran gas hasil proses gasifikasi. Nah, yang kelima itu finishing atau penyempurnaan pada biomasa tersebut untuk dapat diolah dengan mudah nantinya. Selesai. Coy. Pada analisa SWOT, kelebihan ketersediaan bogol jagung yang melimpah, harga bogol jagung yang relatif murah, dan pembuatan bahan bakar alternatif yang sangat mudah. Kelemahannya yaitu produk baru memerlukan pengenalan yang luas, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Ancamannya, industri terbiasa menggunakan bahan bakar fosil, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Peluangnya yaitu kebutuhan akan bahan bakar terus meningkat. Yang kedua yaitu pembuatan bahan bakar alternatif yang cepat dan mudah. Oke teman-teman, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama, kebutuhan bahan bakar fosil untuk industri membuat ketersediaan bahan bakar fosil semakin menipis. Yang kedua, biomasa bogol jagung merupakan inovasi terbaru dari pemanfaatan limbah bogol jagung yang melimpah sebagai pengganti atau solusi menipisnya bahan bakar fosil khususnya batu bara. Kemudian yang ketiga, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengakibatkan biomasa ini kurang diminati oleh industri besar maupun masyarakat kecil, sehingga perlu diadakan sosialisasi tentang inovasi baru ini sehingga manfaat dari biomasa ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sekian dari kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.